Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Septiani dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis keperawatan pada ABCDE. Diagnosis ini berdasarkan buku STKI. Yang pertama, A untuk airway, ada bersihan jalan nafas tidak efektif, yaitu ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. Data mayornya yaitu ada objektif. Yang pertama, batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebih, mengi, wheezing dan bronchi kering, serta mekonium di jalan nafas pada neonatus. Yang kedua ada resiko aspirasi, yaitu resiko mengalami masuknya sekresi gastrointestinal, sekresi orofaring, benda cair atau padat ke dalam saluran trakeobronkial akibat disfungsi mekanisme protektif saluran nafas. Tidak terdapat data mayor. Yang B untuk breathing ada gangguan pertukaran gas, yaitu kelebihan atau kekurangan oksigenisasi atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus kapiler. Data mayornya yaitu ada subjektif dan objektif. Data subjektifnya yaitu dyspnea, sedangkan objektifnya PCO2 meningkat atau menurun, PO2 menurun, takikardia, pH arteri meningkat atau menurun, serta bunyi tambahan nafas. Yang kedua ada pola nafas tidak efektif, yaitu inspirasi atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat. Data mayornya ada data subjektif dan objektif. Data subjektifnya yaitu dyspnea, sedangkan data objektifnya yaitu penggunaan otot bantu pernapasan, fase ekspirasi memanjang, pola napas abnormal. Yang ketiga ada gangguan ventilasi spontan, yaitu penurunan cadangan energi yang mengakibatkan individu tidak mampu bernafas secara adekuat. Data mayornya terdapat data objektif dan subjektif. Data subjektif yaitu dyspnea, sedangkan data objektif yaitu penggunaan otot atas meningkat, volume tidak menurun, PCO meningkat, PO2 menurun, SaO2 menurun. Ya, untuk C ada circulation. Yang pertama hipovolemia atau hipervolemia. Hipovolemia yaitu penurunan volume cairan intravaskular, interstisial, atau intraseluler. Terdapat data mayornya yaitu objektif. Yang pertama ada frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turbul kulit menyempit, membran mukosa kering, volume urin menurun, dan hematokrit meningkat. Sedangkan hipervolemia adalah peningkatan volume cairan intravaskuler, interstisial, atau intraseluler. Terdapat data mayornya yaitu subjektif dan objektif. Data subjektifnya yaitu ortopenia, dyspnea, dan paroxysmal nocturnal dyspnea atau PND. Sedangkan objektifnya yaitu edema anasarca atau edema perifer, berat badan meningkat dalam waktu singkat, GVP dan CVP meningkat, serta refleks hepatojugular positif. Yang kedua ada penurunan curah jantung, yaitu ketidakadekuatan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Terdapat data mayor, subjektif dan objektif. Pada data subjektif terdapat perubahan irama jantung, palpitasi, perubahan preload, lelah, perubahan afterload, dyspnea, dan perubahan kontraktilitas, PND, ortopenia, dan batuk. Sedangkan pada data objektif yaitu perubahan irama jantung, bradikardial atau takikardia, gambaran EKG, aritmia atau gangguan konduksi. Perubahan preload yaitu ada edema, distensi vena jugularis, CVP meningkat atau menurun, dan ada hepatomegali. Perubahan afterload yaitu tekanan darah meningkat atau menurun, nadi perifer teraba lemah, kapilari refill time lebih dari 3 detik, oliguria,
warna kulit pucat atau cyanosis. Dan terakhir ada perubahan kontraktilitas. Terdengar suara jantung S3 dan S4, ejection fraction menurun. Yang ketiga ada perfusi perifer tidak efektif, yaitu penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang dapat mengganggu metabolisme tubuh. Terdapat data mayornya yaitu objektif. Yang pertama ada pengisian kapiler lebih dari 3 detik, nadi perifer menurun atau tidak teraba, akal teraba dingin, warna kulit pucat, turgor kulit menurun. Yang keempat ada resiko syok. Beresiko mengalami ketidakcukupan aliran darah ke jaringan tubuh yang dapat mengakibatkan disfungsi seluler yang mengancam jiwa. Di sini tidak terdapat data mayor. Sedangkan resiko perdarahan yaitu beresiko mengalami kehilangan darah baik internal terjadi di dalam tubuh maupun eksternal terjadi di luar tubuh. Dan di sini juga tidak terdapat data mayornya. Selanjutnya ada D untuk disability, yaitu yang pertama ada penurunan kapasitas adaptif intrakranial, yaitu gangguan mekanisme dinamika intrakranial dalam melakukan kompensasi terhadap stimulus yang dapat menurunkan kapasitas intrakranial. Data mayornya di sini terdapat subjektif dan objektif. Data subjektifnya yaitu sakit kepala, sedangkan data objektifnya yaitu tekanan darah meningkat dengan tekanan nadi melebar, bradikardia, pola napas irreguler, tingkat kesadaran menurun, respon pupil melambat atau tidak sama, dan refleks neurologis terganggu. Sedangkan untuk disability yang kedua yaitu ada resiko perfusi cerebral tidak efektif, yaitu beresiko mengalami penurunan sirkulasi darah ke otak. Di sini tidak terdapat data mayor. Dan terakhir ada E untuk exposure. Yang pertama ada nyeri akut, yaitu pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang 3 bulan. Data mayornya ada objektif, yaitu tampak meringis, bersikap protektif, misalnya waspada, posisi menghindari nyeri, gelisah, frekuensi nadi meningkat, dan sulit tidur. Yang kedua adalah gangguan integritas jaringan, yaitu kerusakan kulit, dermis atau epidermis, atau jaringan seperti membran mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, kartilago, kapsul sendi, atau ligamen. Di sini data mayornya terdapat objektif. Yang pertama ada kerusakan jaringan atau lapisan kulit. Dan yang ketiga ada resiko cedera atau resiko jatuh. Resiko cedera yaitu beresiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik yang menyebabkan seseorang tidak lagi sepenuhnya sehat atau dalam kondisi baik. Di sini tidak terdapat data mayor. Dan yang terakhir ada resiko jatuh, yaitu beresiko mengalami kerusakan fisik dan gangguan kesehatan akibat terjatuh. Dan di sini tidak terdapat data mayor. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.